Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak sekalian. Kita akan memulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini, Rabu 29 Juli 2020, secara streaming. Pelayan firman dalam ibadah ini, Pendeta Juliana Parapat Lende. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita akan masuk dalam ibadah. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bhakti 15 baitnya yang pertama dan kedua. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami hingga saat ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan beribadah. Biarlah Tuhan yang pimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur 8, ayatnya yang keempat hingga 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 39, baitnya yang pertama dan kedua.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Yosua pasal 14, ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Yosua pasal 14, ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, lembutkanlah hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga ketika kami disapa oleh kebenaran firman-Mu, kami bersedia untuk dibentuk dan kami menerima dengan penuh harap, dan kami juga mau melakukan kehendak firman-Mu oleh kekuatan Roh Kudus. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya undang kita berdiri. Yosua pasal 14 ayat 6 hingga ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berusia 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Lalu sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berpegang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat
yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan segenap hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah cukup lama, berbulan-bulan kita beribadah di rumah. Dan tentu ada hal yang berbeda, tetapi kita tetap sukacita karena kita tahu Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, saudara-saudara, saya mau kemukakan tentang arti dari kesetiaan. Kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berpegang teguh. Berpegang teguh pada apa? Pada janji, pendirian, patuh, taat. Bagaimanapun beratnya sebuah tugas, kita tetap berpegang teguh, kita tetap taat, kita tetap setia pada janji. Itu artinya setia. Dan saudara, setia dalam bahasa Ibrani dari kata akar, artinya terikat. Jadi setia itu berarti mentaati Tuhan. Dengan demikian kita terikat pada janji Tuhan, percaya pada apa yang dikatakan Tuhan, dan kita ada terus di dalam Tuhan. Jadi arti dari setia itu terikat pada janji Tuhan, lalu percaya, lalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita setia? Apakah kita sudah setia? Itu yang menjadi persoalan. Kalau konsep atau definisi setia semua orang bisa, tetapi apakah kesetiaan itu dipraktekkan, dilakukan, itu yang menjadi persoalan. Nah, saudara, pertanyaan bagi kita, apakah kita tetap setia pada janji perkawinan, janji jabatan, janji kita sebagai majelis, janji kita sebagai pengurus pelkat, apakah kita setia? Itu yang harus kembali kita evaluasi diri. Setia berarti berpegang teguh pada janji dan penderitaan, patuh dan taat, bagaimanapun beratnya sebuah tugas. Nah, saudara-saudara, dari pemahaman ini saya mau membawa kita mengerti akan firman Tuhan yang kita baca. Ada seorang bernama Kaleb bin Yefun. Dan saudara, Kaleb ini dia adalah seorang yang memimpin suku Yehuda. Kita bisa lihat dalam Bilangan 13 ayat 6. Dia diizinkan Musa waktu dia masih muda. Jadi ketika bangsa Israel akan masuk ke Kanaan, maka Musa mengutus 12 pengintai masuk ke Kanaan. Salah satunya adalah Kaleb. Dan saudara-saudara, selama 40 hari mereka mengintai Kanaan itu, mereka pulang. Dan mereka melaporkan sejujur-jujurnya kepada Musa. Mereka katakan bahwa bangsa enak ada di sana. Kota itu berkubu, orang-orangnya besar-besar. Lalu kota itu berlimpah susu dan madu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, karena laporan ini makin ciutlah bangsa Israel yang notabene bukan bangsa yang berperang. Bangsa yang lahir di padang gurun. Bangsa ini mulai takut. Apakah mereka bisa merebut Kanaan atau tidak? Dan pada saat itu Kaleb dan Yosua menguatkan umat. Mereka katakan apa? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, kita akan menang. Itu pada masa muda. Dan saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanannya Yosua, Kaleb bersama umat Israel masuk ke Kanaan. Dan pada saat itu saudara-saudara, kita melihat bahwa janji Musa diucapkan kepada Kaleb bahwa tanah di mana dia injak, maka itu akan menjadi tanahnya.
Dan saudara, kita lihat perjalanan Kaleb. Dia sekalipun diutus 12 pengintai ke Kanaan bersama dengan Yosua. Dan sekarang umat Israel dipimpin oleh Yosua, dia tidak iri hati. Dia tetap teguh pada janji yang Tuhan berikan baginya. Bahwa dia akan memiliki apa yang Tuhan janjikan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Kaleb yang mempunyai iman yang teguh ini, dia katakan kepada Yosua. Sebab apa? Sebab pada saat itu Hebron akan menjadi duri dalam kehidupan bangsa Israel yang berada di Kanaan. Sehingga Kaleb yang sudah berusia 85 tahun ini, dia datang meminta kepada Yosua, berilah Hebron itu kepada saya. Sesuai dengan janji yang diucapkan Musa kepadanya, bahwa di mana tanah yang dia injak akan menjadi miliknya. Berilah Hebron, sekalipun bangsa Enak ada di sana, sekalipun kuat sekali, kota itu adalah kota yang ada di gunung. Sehingga sulit sekali orang merebutnya. Dari bawah baru mau merebut sudah lihat, sehingga kalah. Tetapi Kaleb yang sudah tua ini masih mempunyai iman kekuatan yang sama ketika dia berusia 45 tahun. Sehingga dia katakan, berilah kepada saya. Dan saudara, pada saat itu Yosua memberikan Hebron kepada Kaleb. Dan dia memberkati Kaleb untuk merebut Hebron. Dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Ternyata Hebron bisa direbut oleh Kaleb yang sudah tua ini. Dan kita lihat, saya kembali membaca ayat 13 dan 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengajarkan kita yang pertama. Saudara, kita boleh tua, fisik kita boleh lemah, kita boleh dimakan oleh usia, tetapi yang harus kita punya adalah iman yang sepenuh hati kepada Tuhan. Saudara, seringkali dalam fisik yang lemah, iman kita juga menjadi lemah. Padahal yang diminta daripada kita harus menjadi Kaleb-Kaleb zaman ini. Usia itu adalah hal yang pasti. Semua orang pasti menjadi tua. Persoalannya apakah dia tetap beriman dengan sepenuh hati kepada Tuhan atau tidak. Saudara, saya mau katakan bahwa kadang kita mempunyai iman yang setengah hati karena memikirkan fisik kita yang lemah. Tetapi Kaleb tetap mempunyai iman yang sepenuh hati. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun pada usia 40 masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia menunggu sampai 45 tahun. Dia tidak ragu pada janji Tuhan. Sehingga pada usia itu dia meminta kepada Yosua supaya memberikan Hebron. Apakah Hebron itu sebuah hadiah? Tidak. Hebron itu harus direbut oleh sebuah peperangan. Dan saat itu Kaleb menang. Saudara, sepertinya tidak mungkin. Sepertinya sesuatu yang sulit untuk direbut. Usia tua, tetapi dia beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dia percaya akan janji Tuhan sehingga dia memilikinya. Saudara-saudara yang terkasih, orang tua yang terkasih yang beribadah dari rumah dengan situasi COVID-19 ini. Sekarang usia 60 ke atas diminta supaya stay di rumah dan sebagainya. Oke, itu boleh terjadi.
Tapi kita harus tetap mempunyai iman yang sepenuh hati kepada Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu tidak berubah. Sekali Dia berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Kalau Dia berjanji untuk kita miliki, sekalipun dari rumah, kita tetap akan memiliki berkat yang sudah Dia siapkan. Biarlah kita menjadi Kaleb-Kaleb pada zaman ini. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita tentang kualitas kesetiaan. Saudara, ada banyak orang berubah setia ketika fisiknya menjadi lemah. Ketika dia tua, dia sudah tidak setia lagi. Setianya asal-asalan. Tetapi saudara, setia Kaleb tanpa kompromi. Bisa saja dia katakan kepada Tuhan atau kepada Musa, kenapa harus Yosua yang memimpin? Bukankah kita sama-sama pada saat itu menjadi pengintai di Kanaan? Bukankah sama-sama kita menguatkan Israel? Kenapa Yosua yang harus dipilih? Kaleb tidak. Dia tetap setia, dia tetap mendampingi Yosua, dan dia tahu kapan dia harus meminta akan janji Tuhan itu. Dan saudara, dalam usia ke-85 tahun, dia meminta janji itu. Dia tahu bahwa Hebron menjadi ancaman bagi Israel. Tapi janji Tuhan untuk dia memiliki tanah di mana kakinya menginjaknya. Saat itu dia yakin akan janji Tuhan. Saudara-saudara, jangan sekali-kali kita berubah setia. Ada banyak orang hanya berani setia di awal perkawinan, di awal pelayanan. Tetapi mari kita setia sampai akhir. Kesetiaan kita mungkin teruji, tapi sebagai orang yang percaya akan janji Tuhan, dia akan tetap mengikuti Tuhan. Dia tetap menanti janji Tuhan, dan dia akan tahu bahwa Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupannya, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, di muka bumi ini tidak ada yang pasti. Cuaca tidak pasti, kadang hujan, kadang panas, ada cuaca ekstrim, semuanya tidak pasti. Cinta pun tidak pasti. Kadang cinta, kadang tidak, kadang pengkhianatan, tidak pasti. Politik juga tidak pasti. Ekonomi apalagi. Harta benda yang kita simpan kadang habis gitu saja. Mengalami apa yang disebut dengan orang mencuri ataupun hal-hal mengalami resesi ekonomi dan sebagainya tidak pasti. Tetapi saudara, saya mau katakan menjadi tua itu pasti. Semua orang akan menjadi tua. Sehebat apapun dia mengantisipasi dengan suplemen, dengan make up, tetap akan tua. Persoalannya, apakah kita menjadi tua itu kita tetap bijaksana atau tidak? Persoalannya, ketika kita menjadi tua ini, kita tetap percaya akan janji Tuhan atau tidak? Saudara, Kaleb tetap percaya akan janji Tuhan. Usia boleh tua, tetapi dia yakin sehingga dia pun tetap berperang melawan Hebron. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur bahwa usia kita bertambah, tetapi iman percaya kita juga harus bertambah di dalam Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita juga harus yakin kita akan menang dengan kehidupan ini. Kalau kita bersandar pada janjinya dan kita tetap setia di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Sehingga dari masa muda sampai tua, Tuhan adalah tetap yang kita sembah, kita muliakan, dan kita tahu janjinya tidak pernah teringkar. Terpujilah Tuhan, amin. Saudara-saudaraku, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 217, bait 1 dan 2. Sampai masa tua, sampai rambut tua putih,
perutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Saudara-saudaraku, marilah kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kepujian, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah ingkar akan janjimu atas kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memenuhi berkat dan pertolongan atas kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan langkah-langkah lemah kami. Bahkan Engkau adalah Tuhan yang ada di sepanjang kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk orang tua lanjut usia. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Mereka yang terbaring sakit, mereka yang masih semangat, jangan sekali-kali tinggalkan mereka. Biarlah mereka tetap percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Mereka tetap percaya akan janji Tuhan. Mereka juga terus berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan kami sebagai orang muda boleh belajar lewat kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati orang tua lanjut usia. Sekalipun ada ancaman-ancaman virus corona saat ini. Tapi kami percaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan membungkus mereka dengan kesehatan yang prima. Sehingga mereka juga berbahagia, bersyukur, dan mereka terus berbicara, berucap tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan GPB Rene, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang lanjut usia. Kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, dan Tuhan juga ada di jalan hidup kami semua. Saat ini kami satukan hati, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan juga memberkati pemerintahan yang berjalan, Presiden, Wakil Presiden, bela kesatuan hati, kerjasama yang baik, bersama dengan jajarannya, bersama anggota DPR, MPR, sehingga semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Segala yang mereka usahakan untuk menangani dampak dan pandemi virus corona ini, Tuhan juga memberikan kesatuan hati dan jalan keluar yang terbaik. Saudara-saudara kami di ruang-ruang isolasi yang makin banyak terkena virus ini, Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Mereka semangat, mereka kuat, mereka sembuh, sehingga dunia ini boleh pulih kembali, Indonesia pulih, dan semuanya boleh berjalan sebagaimana mestinya. Biarlah kami sebagai umat-Mu tetap mengikuti protokoler pemerintah. Kami tidak menjadi enggan untuk memakai masker, tetapi kami terus melakukannya. Kami juga jaga jarak, kami juga bersyukur dengan new normal ini. Kami tetap melakukan segala hal seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan menjamah kami semua sehingga kami sehat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan. Sebagai umat-Mu, kami akan melaksanakan sidang Majelis Jemaat Triwulan 1, dan sekaligus untuk juga perkenalan serah terima PHMJ, Tuhan juga hadir. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan, dan kami boleh terus melaksanakan pelayanan dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami akan kembali masuk new normal dengan kehadiran jemaat di gereja. Setiap ibadah dengan 25% yang hadir. Tuhan sendiri mau campur tangan. Segala kebijakan yang kami buat ini biarlah berkenan kepada Tuhan, dan semua yang hadir sehat, dan mereka juga boleh senantiasa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk majelis yang bertugas dalam ibadah ini, maupun tim musik, operator LCD, sound system, kami serahkan semuanya. Tim Inforkom GPB Rene, Engkau juga mau memberkati. Kami juga memohon kepadamu, peganglah erat tangan kami, berilah kekuatan, sehingga kami terus menjadi ayah yang setia, menjadi istri yang juga sekaligus menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Kami menjadi orang muda yang menghargai tubuh kami sebagai bait-Mu. Kami juga sebagai remaja-remaja yang takut akan Tuhan.
Kami juga sebagai anak-anak yang tumbuh kembangnya ada dalam jamahan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat GPB Rene di 12 sektor. Apapun kegiatan kami, apapun syukur kami, apapun segala yang kami alami, kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai kami minggu yang lalu, Tuhan juga akan terus menyertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus, dengar dan sautilah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Esra 2 ayatnya yang ke-68 hingga 69 yang menyatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Gita Bakti 283 baitnya yang pertama dan kedua. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa.
Kembali kami datang Tuhan untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan, kiranya apa yang sudah kami berikan Tuhan boleh berkenan bagi pelayanan Tuhan. Dan Tuhan membantu majelis umat untuk mengelola perbendaharaan ini supaya semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, biarlah kita bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 278 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya.